Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Saryejiko. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Ternate jurusan Gizi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel dan fungsinya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu sel. Sel merupakan unit struktur dan fungsi dasar dari tubuh. Tubuh makhluk hidup tersusun dari jutaan sel. Sel yang ada pada tubuh suatu organisme memiliki fungsi yang penting untuk keberlangsungan hidupnya. Ada makhluk hidup yang hanya tersusun dari satu sel, seperti bakteri yang disebut uniseluler. Sedangkan makhluk hidup yang memiliki banyak sel disebut multiseluler. Setiap sel memiliki fungsinya tersendiri. Fungsi tersebut sangat dibutuhkan dan saling bekerja sama untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Dan ada juga struktur sel. Tubuh organisme tersusun dari dua jenis sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Dua sel tersebut memiliki struktur yang berbeda. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik memiliki membran. Selanjutnya ada juga fungsi sel. Sel memiliki banyak fungsi yang penting untuk tubuh makhluk hidup. Berikut fungsi sel. 1. Sel berfungsi sebagai pembentuk dasar struktur organisme. Dinding dan membran sel merupakan komponen utama pembentuk struktur organisme. 2. Tempat untuk mengangkut dan bertukarnya berbagai zat. 3. Sebagai tempat energi dibuat seperti proses fotosintesis pada tumbuhan dan respirasi pada hewan. Bagian-bagian pada sel. 1. Dinding sel. Bagian ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dinding sel terbentuk dari selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Membran sel pada tumbuhan dikelilingi dinding sel yang kaku. Bagian ini berfungsi membentuk sel dan melindunginya dari serangan luar. 2. Membran plasma. Membran plasma adalah bagian paling luar sel. Bagian ini tersusun dari lipid, protein, dan karbohidrat. Membran plasma akan menyeleksi zat mana yang bisa dilalui dan zat mana yang tidak dapat dilaluinya. Bagian ini juga akan mengendalikan pertukaran antara sitoplasma dan lingkungannya. Membran plasma memiliki beberapa fungsi lain, yang diantaranya 1. Melindungi sel agar isi sel tidak keluar. 2. Menjadi tempat beberapa reaksi seperti reaksi oksidasi dalam respirasi. 3. Penerima reseptor atau rangsangan dari luar. 3. Sitoplasma. Bagian ini terdiri dari protein, karbohidrat, air, mineral, lemak, dan vitamin. Sitoplasma memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia penting. Bahan-bahan tersebut terdiri dari berbagai enzim, ion, gula, protein, dan lemak yang penting untuk metabolisme sel. Bagian ini selalu bergerak dikarenakan kandungan yang ada di dalamnya. Sitoplasma bergerak secara acak dipengaruhi oleh muatan ion. Pergerakan sitoplasma biasa disebut dengan gerak Brown. 4. Organel. Fungsi sel dijalankan oleh organel. Bagian ini memiliki unit-unit yang memiliki fungsinya tersendiri. Tersebut diantaranya adalah 1. Nukleus merupakan organel sel terbesar yang mengandung informasi genetik DNA. Unit ini mengendalikan aktivitas seluler dan reproduksi seluler. 2. Retikulum endoplasma atau RE merupakan sistem membran yang tersusun tidak beraturan. RE berfungsi menghubungkan nukleus dan membran plasma. 3. Ribosom bisa berada dalam sitoplasma atau melekat pada membran RE saat proses sintesis sedang berlangsung. 4. Sentriol hanya terdapat pada sel hewan dan dapat dilihat saat sel sedang membelah. 5. Badan Golgi memiliki fungsi yang kompleks seperti membentuk enzim, pencernaan, hingga mengangkut dan mengubah beragam materi secara kimia. 6. Lisosom berfungsi melindungi sel dengan menelan benda asing dan membantu pembaruan sel. 7.
Mitokondria merupakan tempat berlangsungnya respirasi aerobik dalam sel. 8. Plastida terdapat pada sel tumbuhan. Organel ini mengandung pigmen atau pemberi warna pada tumbuhan. 9. Peroksisom merupakan organel yang mengandung enzim katalase dan oksidase. Organel ini biasa ditemui di sel hati dan ginjal pada hewan. 10. Glioksisom menghasilkan enzim katalase dan oksidase yang terdapat pada sel tumbuhan. 11. Vakuola memiliki fungsi sebagai penyimpanan zat makanan, air, dan beberapa zat buangan di dalam sel. Saya bisa jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.